Saya asal dari Lampung. Dan untuk jalankan bisnis ini alhamdulillah saya jalankan di Tasikmalaya di Basecamp Pusat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, berbicara latar belakang, saya hanya lulusan SMA. Lulusan SMA yang di saat itu benar-benar bisnis ini bukan tujuan saya. Memang betul. Tujuan saya bukan di bidang seperti ini. Ya, singkat cerita saya waktu itu perjalanan saya benar-benar dalam keadaan terburuk karena saya anak satu-satunya. Dan dari situ yang jadi motivasi saya korban broken home. Orang tua saya saya ditinggal orang tua saya dari saya kelas 5 SD. Dari situ Bapak Ibu, saya cari peluang, saya cari usaha, saya cari bisnis. Saya lihat-lihat di sosial media, saya ketemu di postingan di Instagram, saya ketemu sama mentor Amirul Mutakin. Ya waktu itu posting anak muda bisa beli mobil, bisa berubah kehidupan, bisa mengangkat harga derajat martabat keluarganya. Dari situ saya tanya, Bang, di Tasikmalaya ada nggak yang dari luar pulau? Kata beliau ada Bang. Salah satunya saya yaitu mentor Yusri Adi. Dan dari situ Bapak Ibu, saya minta nomor beliau, saya dikasih pemahaman, saya dimotivasi sama beliau, Mas, mumpung Mas Khoirul masih muda. Waktu itu saya baru 19 tahun. Mumpung Mas Khoirul masih muda, jalanin bisnis ini, usia 20 tahun bisa dapat mobil, bisa punya mobil. Dari situ saya bismillah Bapak Ibu. Berbicara modal saya nggak ada modal, tapi alhamdulillah karena memang benar orang sukses selalu cari solusi. Dari situ saya mengusahakan untuk minjem ke teman-teman saya, dibantu juga sebagian dari keluarga. Dan dari situ saya memutuskan bergabung. Hari itu juga saya langsung datang ke Tasikmalaya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, kenapa saya mau datang ke Tasikmalaya? Karena motivasi saya besar. Di situ benar-benar nggak perlu muluk-muluk cari yang lain, cukup jadi orang tua kita di keluarga kita, itu yang jadi motivasi saya. Bahkan berbicara diceritakan semua, saya pun nggak sanggup Bapak Ibu, karena saya ditinggal orang tua saya dari saya kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD saya dari kecil saya sampai sekarang, sebelum saya berangkat ke Tasik, saya hidup sama nenek saya. Di situ benar-benar jadi motivasi banget buat saya. Kalau bukan saya siapa lagi? Ditambah saya anak satu-satunya. Dan di situ benar-benar saya mau datang ke Tasikmalaya, bertemu sama mentor-mentor yang luar biasa. Bahkan sponsor saya pun di situ saya melihat anak SD, ya bahasa SD aja nggak lulus bisa dapat motor, bisa dapat mobil. Siapa beliau? Beliau buat mentor Yusri Adi. Dari situ saya mikir Bapak Ibu, saya lulusan SMA, beliau SD aja nggak lulus bisa dapat motor, bisa dapat mobil. Kalau beliau bisa, kenapa saya tidak? Maka dari situ sebelum saya datang ke Tasikmalaya, saya buat komitmen pada diri saya. Saya buat komitmen sebelum saya dapat mobil, saya nggak akan pulang ke Lampung. Belum dapat mobil, saya nggak akan pulang ke Lampung. Dan alhamdulillah keyakinan seperti itu saya meniru sponsor saya. Beliau juga Pak Yusri Adi juga menargetkan sebelum beliau dapat mobil dia nggak akan pulang ke Sulawesi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, keyakinan tersebut transfer ke saya, dan saya mau berjuang di Tasikmalaya, belajar online, kurang tidur hal yang wajar. Dari situ Bapak Ibu, alhamdulillah nggak lama 6 bulan saya jalankan, alhamdulillah bisa tembus motor cash pertama. Dan apakah segampang itu? Tidak. Setelah saya tembus motor cash pun benar-benar keyakinan saya naik turun. Di situ waktu saya udah tembus motor, saya sempat ingin pulang Bapak Ibu. Karena kenapa? Walaupun kita udah dapat motor pun bonus nggak ada. Pemasukan di Basecamp bingung, makan seadanya. Dan itu hal yang wajar, itu yang kita rasakan di kehidupan di Basecamp. Dan alhamdulillah sponsor saya meyakini saya, yakin nggak ada yang nggak mungkin. Mas Khoirul capek-capekan sekarang, insya Allah ke depannya Mas Khoirul bisa dapat hasil, bisa membuktikan di kampung halaman Mas Khoirul. Dari situ Bapak Ibu saya menargetkan benar-benar terus berjuang. Dan alhamdulillah cukup waktu itu jadi orang tua saya yang jadi motivasi saya. Karena saya nggak mau saya hidup cuma anak satu-satunya, saya ditinggal orang tua saya pisah dari saya kelas 5 SD, saya hidup sama nenek. Di situ benar-benar saya nggak mau orang tua saya dianggap hina sama tetangga-tetangga kampung. Dari situ Bapak Ibu, alhamdulillah saya berjuang terus. Dan alhamdulillah kemarin, waktu itu sebelumnya saya pernah bilang ke sponsor saya, Mas Jus, kapan-kapan kita adakan ke Malaysia yuk, ketemu mama saya. Karena saking tangannya Bapak Ibu udah 11 tahun lebih.
Saya pengen ketemu mama saya. Tapi dari situ saya menargetkan seperti bingung, bonus belum ada, uang nggak ada, tapi yakin, Mas Zus, nanti kapan-kapan kita main ke Malaysia, saya pengen ketemu mama saya. Tapi di balik itu alhamdulillah Bapak Ibu, ketika kita benar-benar terus berjuang, pasti keajaiban ada. Sebelum tadinya saya mau pergi berdua ya ke Malaysia, tapi alhamdulillah dari komunitas kita SSB Team mengadakan tur 3 negara kemarin, dan alhamdulillah Bapak Ibu, waktu tur ke tiga negara kemarin selama 11 tahun lebih, alhamdulillah saya ketemu sama mama saya. Banyak teman-teman kita yang menyaksikan, sujud syukur saya di situ Bapak Ibu. Selama 11 tahun saya ketemu di Malaysia, mama saya di Johor, tiba di Hotel Johor jam 3 subuh, ketemu sama mama saya ikut pulang ke rumah mama saya di Malaysia, kontrakannya maksudnya. Pulang di sana ketemu sama mama saya, ngabisin waktu cuma 3 jam. 11 tahun nggak ketemu, cuma menghabiskan waktu 3 jam, dan saya besok langsung berangkat ke Singapura. Dibilang berat, tapi ini perjuangan. Betul. Memang ketika kita berjuang, kita harus mau mengorbankan semuanya. Kita harus mau berkorban tenaga, pikiran, bahkan keluarga pun harus kita korbankan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, yang saya rasakan pulang dari tur 3 negara selang 2 minggu, alhamdulillah kemarin bisa beli mobil cash. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, keajaiban itu pasti ada, dan saya pun merasakan kemarin. Gak menyangka, berbicara logika, waktu saya berangkat ke 3 negara poin masih jauh, masih 50 lebih. Tapi qadarullah, waktu pulang dari 3 negara, mitra di bawah saya pun banyak pembelanjaan, ditotalkan itu ada 100 juta paketan, 100 juta lebih pembelanjaan produk. Dan alhamdulillah dari situ bisa kembali mobil, dan alhamdulillah bisa benar-benar impian saya yang sebelum saya tembus mobil saya pulang, dan alhamdulillah baru 1 minggu kemarin saya pulang ke Lampung bawa teman-teman yang lainnya. Tapi apakah orang kampung percaya? Tidak. Bahkan satu pun, ketika saya udah dapat mobil pun, orang satu kampung saya pun nggak ada yang percaya. Di situ bahkan keluarga saya, waktu saya pulang, sampai keluarga saya punya menolak saya pun nangis. Ketika saya ajak gabung di bisnis ini, tetap gak mau gabung. Makanya Bapak Ibu jangan pernah punya pikiran kalau saya udah dapat mobil pasti gampang dapat cari orang. Kalau saya udah dapat mobil pasti mereka bakal gabung. Belum tentu. Kita nggak perlu mikir ke sana. Yang penting kita terus berjuang. Kita harus jadi bukti. Siap? Ya. Oke Bapak Ibu, ya saya sampaikan intinya yaitu tadi Bapak Ibu, keajaiban itu pasti ada. Keajaiban itu bukan datang kepada orang yang beruntung. Keajaiban itu akan datang kepada orang yang terus berjuang, bertarung di lapangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.